وعلى المشاهد الكرام والمسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أمر بقولنا منه ولا نعبي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا العمل. رب يسر ولا تعسر وبك من بخير. معاشر المسلمين hadirin para asatidz para hujjah hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan kitab kita Bidayat al-Minnah dari Imam Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah taala. Kita sudah masuk halaman ke-13. Paragraf yang ketiga Tutlaqus Sunnah di tengah. Qala rahimahullah ta'ala wa tutlaqus sunnatu 'inda al-muhaddithin 'ala ma uthira 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyatin aw khuluqiyyatin أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة وبعدها. Ini beliau sedang menjelaskan tentang definisi sunnah. Ketika kalimat sunnah disebut secara mutlak, ada embel-embel. Kalau ada embel-embelnya seperti disebut sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, atau sunnatul khulafa ar-rasyidin, atau sunnatul abikum Ibrahim, atau yang seumpama itu sunnah yang secara bahasa artinya jalan. Sunnatul khulafa jalannya para khalifah. Padahal mereka bukan Rasul.
yang mereka lakukan, yang pernah mereka kerjakan itu secara bahasa juga disebut sunnah, ya, secara bahasa. Tapi dalam terminologi ahli hadis, sunnah itu punya pengertian yang terbatas, hanya yang berhubungan dengan baginda Nabi SAW saja. Apakah ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat-sifatnya, baik sifat fisik maupun sifat non fisik, termasuk sejarah hidupnya, perjalanan hidupnya, baik sebelum menjadi Nabi dan Rasul atau sesudah menjadi Nabi dan Rasul. Itu juga disebut dengan sunnah. Sini disebut di perhatian waktu laku sunnah dan disebut sunnah secara mutlak indah muhaddisin. Ini untuk membedakan. Kalau tadi indah lughawiyyin bagi ahli bahasa. Ya. Kalau nanti ada sunnah indah fuqaha bagi para fikih. Itu yang kalau dikerjain dapat pahala, kalau nggak dikerjain nggak dosa. Itu sunnah bagi ahli fikih. Ini hukumnya sunnah. Itu sunnah bagi ahli fikih. Tapi kalau sunnah bagi ahli hadis yang kita sebut di sini, ada ma'usirah, apa yang disandur, apa yang diadopsi, apa yang diambil daripada Nabi SAW min qaulin, apakah itu berupa ucapan. Kenapa ucapan didahulukan? Karena dia lebih kuat daripada perbuatan. Kalau Nabi SAW mengucapkan sesuatu tapi perbuatannya berbeda, maka yang kita ambil ucapannya bukan perbuatannya. Kenapa? Karena mungkin perbuatan itu Nabi lakukan secara khusus untuk beliau, tapi yang jadi patokan, yang jadi pegangan ucapannya. Karena itu yang ditetapkan. Maka di sini didahulukan ucapan daripada perbuatan. Qaulin, ucapan itu statusnya seperti Al-Quran, menjadi sumber hukum, menjadi undang-undang. Karena sumber hukum itu secara mutlak secara mutlak. Tapi nanti ada sumber hukum yang lain selain Quran dan hadis. Ada ijma, ada qiyas, yang walaupun dalil-dalil selain Quran dan hadis itu tidak bisa dilepaskan daripada Quran dan hadis. Ijma nggak bisa jadi ijma kalau nggak ada Quran dan hadisnya. Landasan ijma itu karena ada Qurannya, karena ada hadisnya, kemudian ada kesepakatan ulamanya. Ayat Quran yang disepakati, hadis Nabi yang disepakati, itu jadi ijma. Maka secara kekuatan ijma lebih kuat daripada Quran dan hadis. Jadi karena hadis ataupun Quran belum tentu semuanya disepakati. Ada yang dikhilafkan oleh ulama. Kata yang satu ini hukumnya sunnah, kata yang satu ini hukumnya wajib. Yang ada kesepakatan. Sehingga ketika sudah jadi kesepakatan berarti ulama satu pendapat. Maka kekuatannya lebih kuat daripada Quran dan hadis secara kekuatan. Karena berarti dia dalil plus kesepakatan, bukan dalil doang. Kemudian kias juga begitu. Kias itu mengkiaskan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Yang sudah ada hukumnya jangan berkata sama orang tua, fala taqul lahum. Yang belum ada hukumnya pukul orang tua, dendam orang tua. Di mana tuh hukumnya di Quran nggak ada. Kita kiaskan dengan yang udah ada. Berkata aja nggak boleh, dimukul. Ini namanya kias jari atau kias aulawi. Karena yang dikiaskan lebih kuat daripada yang dikiaskan. Mukul lebih kuat daripada kata dan ini disebut dengan kias jari. Ada kias musawi. Kias musawi kias sama. Minum khamr hukumnya haram. Gimana kalau minum arak atau minum bir atau yang seumpamanya? Ini sama, nggak ada yang lebih kuat, sama-sama memabukkan. Maka disebut dengan kias musawi. Artinya yang selevel, yang sejajar. Dan ada lagi kias adnawi dan seterusnya. Ini sumber hukum selain Quran dan hadis yang juga disepakati oleh ulama. 4 ini: Quran, hadis, ijma, kemudian qiyas. Sisa lagi yang ke-12 itu yang dikhilafkan oleh ulama. Ada satu zara'i, ada al-istihsan, ada al-istishab, ada
ada sahabat qablana, ada amal ahli Madinah. Itu dikhilafkan, artinya sebagian ulama pakai, sebagian lagi tidak. Tapi yang empat ini itu yang disepakati oleh ulama sebagai sumber hukum yang utama, sumber hukum yang tinggi. Nah, ini kaitannya dengan sunnah dalam pengertian apa yang bersumber dari Nabi berupa ucapan ataupun perbuatan. Al-Qadri atau ketetapan. Nabi nggak ngomong, Nabi nggak ngelakuin, tapi Nabi membiarkan apakah itu ucapan orang ataupun perbuatannya. Yang Nabi diamin. Di bulan berkata begini, misalkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia katakan, "Haditsna anna afdhalan nas ba'da Rasulillah Abu Bakr tsumma Umar wa Rasulullah." Dulu kami para sahabat berpendapat manusia paling mulia sesudah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika itu Rasulullah masih hidup. Tidak mungkin Nabi tidak dengar perkataan para sahabat tadi. Maka ini walaupun Nabi SAW bukan yang mengucapkan, tapi yang mengucapkan para sahabat yang dipastikan Nabi dengar, tapi Nabi diam aja. Nah, ini dihukumkan sebagai hadis yang marfu, hadis yang diangkat kepada Rasulullah SAW, walaupun beliau bukan langsung yang menyampaikannya atau mengatakannya. Itu ketetapan atas ucapan atau ketetapan atas perbuatan. Ada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu makan kadal burung, top kadal burung. Ini kadal ini makanannya daun, nama kandang ini tinggal pada pasir. Jadi cara memburunya itu dia anti air, ada kuat air pada pasir. Jadi air pakai selang dimasukin ke lubang itu, karena lubangnya dalam, tidak mungkin kita masuk, kecil kayak lubang licin itu, tapi ini dalam panjang. Nah, kalau sudah tenggelam itu lubangnya, maka dia bakal keluar. Di luar itu dari tubuh itu sama pemburu-pemburunya. Ini dikonsumsi oleh orang-orang yang tinggal di padang pasir. Termasuk Sayyidina Khalid bin Walid, beliau ini dari Aleppo, dari Halab, dari Syria. Bahkan di depan Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ada takulu, kenapa engkau tak makan? Haramun, apakah daging ini haram? Tidak engkau tak makan?" Nabi SAW berkata, "La illa anni la a'afu." Cuma tidak biasa makan daging dunia. Jadi enggak semua yang tidak dilakukan Nabi, tak boleh. Hukum asalnya boleh, hukum asalnya boleh selagi tidak ada larangan. Ini dalam bab makanan. Ini hukum asal makanan ini halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan, beda dengan ibadah. Kalau ada dalil yang menyuruh baru kita kerjain. Kalau nggak ada, nggak kerjain. Dalam bab makanan asalnya halal, sehingga lebih gampang. Ya, gimana nih hukum ini? Ada nggak dalil yang mengharamkan? Nggak ada, alhamdulillah. Ini asalnya, al-aslu fil asya' al-ibaha. Asal segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang kedua, kata Nabi SAW, kenapa beliau tak makan? Illa anni la ajiduhu fi ardi qaumi. Saya tak makan ini karena di kampung saya tidak ada orang yang makan beginian. Bahasa kita ini makanan yang lain masih banyak, segala ada dimakan. Nabi SAW jelaskan alasan kenapa tidak makan bukan karena haram, cuma karena tidak doyan. Ini namanya takdir. Sahabat melakukan, Nabi tidak menginginkan. Kalau itu haram, pasti Nabi larang. Ini juga jadi hadis, namanya hadis takdir. Yang pertama tadi hadis qauli, kemudian yang kedua hadis fi'li, perbuatan. Ini hadis takdir, ketetapan. Yang ketiga, yang keempat sifat, baik sifat fisik maupun sifat non fisik, akhlak, budi pekerti, perilaku, rendah hati Nabi, kejujuran Nabi, keberanian Nabi, yang sifatnya non fisik. Itu juga sunnah. Termasuk sifat fisik beliau. Bagaimana cara Nabi tersenyum, bagaimana cara Nabi SAW duduk, bagaimana Rasulullah rambutnya, dan seterusnya. Itu yang sifatnya fisikly. Itu pun juga dikategorikan sunnah. Nah, yang sekarang ini ausiratin atau sirah, artinya sejarah hidup. Sejarah hidup Nabi SAW.
itu seperti kitab yang bergerak. Nah, bahkan dari sejak beliau lahir kan biasa-biasa aja, tapi lahirnya pun luar biasa. Dikatakan dalam hadis, "Ra'at ummi waladati nuran hada'at bihi qusur syam." Ibundaku ketika melahirkan aku melihat cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Itu proses kelahiran bagi Nabi SAW. Maka riwayat mengatakan wulida maktunan. Beliau lahir dalam keadaan sudah dikhtar. Kemudian juga riwayat yang lain mengatakan Nabi SAW diberi nama oleh datuk beliau Abdul Muttalib Muhammad. Riwayat lain itu bisikan yang dibisikkan kepada ibunda beliau. Wasami idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu ubbah. Itu bisikan kepada ibundanya, dan namakanlah dia Muhammad karena sesungguhnya nanti dia akan menjadi sosok yang terpuji. Jadi dinamai Muhammad. Ini kita ulama masalah siapa yang memberi nama Muhammad. Karena di zaman ketika Rasulullah lahir sudah ada sekitar 6 orang yang namanya juga Muhammad. Ya. Karena orang tua mereka mendengar ini waktunya akan muncul Nabi akhir zaman. Salah satu tandanya itu namanya Muhammad. Ya, mereka sugesti supaya anak ini Nabi sehingga dinamai Muhammad. Tapi yang kemudian populer, yang kemudian masyhur adalah Rasulullah SAW sampai kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini sirah. Sawa'un kana dzalika qabla al-bi'tsah wa ba'daha. Sama ada kalanya sejarah hidup Nabi itu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau sesudahnya. Jadi bukan berarti sebelum jadi Nabi dan Rasul yang ada pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan beliau. Nah, Rasulullah ceritakan, aku tidak pernah teringin untuk melakukan sesuatu yang kurang positif kecuali kecuali 2 kali. Apa? Mau nonton hiburan. Jadi kata kawannya Muhammad, ini kan nonton hiburan di kampung ada hiburan. Ini disebut dalam sirah, dalam sejarah kehidupan Nabi SAW. Kata Nabi, terus siapa yang jaga kambing saya? Kan beliau kan menggembalakan kambing milik orang-orang Mekah. Nah, dikatakan maka sallallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Sahabat tanya, wa anta ya Rasulullah? Ini juga ya Rasulullah. Na'am ala qarari min ahli Madinah. Ya, saya juga dulu gembala kambing, mendapatkan upah beberapa qirat daripada penduduk Madinah. Qirat ini ukuran nilai uang yang lebih kecil daripada dinar dan dirham. Bahasanya recehan. Berapa perak lah begitu. Ini kata sahabatnya dia tadi, Muhammad, ente gak usah khawatir, karena yang jagain kambing, ente pergi aja. Orang lain sudah sering banget nonton hiburan, ente doang yang belum. Dah pergi lah. Rasulullah SAW kemudian pergi. Di tengah jalan, belum kecapean, tiduran. Bangun-bangun udah rapi tuh. Caranya pulang 2 kali. Kata beliau setelah itu aku tak pernah lagi terbetik untuk melihat hiburan. Jadi sebelum menjadi Nabi dan Rasul, waktu membalakan. Yang kedua, ketika penduduk kota Mekah merenovasi Ka'bah pernah kebakaran. Jadi ketika itu ada seorang wanita bawa penumpang, pengen tabakhir kiswah ini dikasih asap wangi gitu ya, bukur. Nah, ketika dia sedang itu, dia lewat tengah sampai akhirnya kebakar, melentang. Nah, ini kiswahnya habis. Nah, saat itu kemudian orang-orang Quraisy memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Akhirnya dianjurin semua yang punya duit kumpulin duit. Tapi dipastikan duitnya harus dari duit yang halal. Gak boleh dari bekas pengajuran, gak boleh dari hasil penjualan minuman keras, gak boleh dari ngerampok, gak boleh dari itu masa jahiliyah. Mereka tetap tahu batasan. Ini rumah Allah nih, masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih tawaf terus. Akhirnya
duit yang terkumpul nggak memadai untuk membangun kembali Ka'bah sesuai dengan fondasi asalnya yang panjang, bukan yang kayak seperti sekarang yang panjang nih, kekurangan dana. Akhirnya mereka batasi yang sekarang menjadi bangunan yang sekarang sampai Hijr Ismail. Yang Hijr Ismail itu sisanya yang mereka nggak punya dana lagi. Ada yang bagian itu dikosongkan, tapi ditandai dengan lingkaran, setengah lingkaran yang Hijr Ismail. Maka ya Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, saya pengen bangun sholat di dalam Ka'bah. Pengen ini, dituntut sama Nabi. Masuk ke Hijr Ismail, ketika sholat di sini sama aja. Ya, ini khawatir kalau beliau diajak masuk ke dalam Ka'bah, nanti orang berputar pengen sholat di dalam Ka'bah. Padahal di sini sama. Ya. Ini tadinya juga masuk dalam kawasan Ka'bah, cuma karena kurang biaya, kurang modal, akhirnya sampai sini doang. Yang Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi siapa yang sholat di situ, ya seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah sama. Cuma saja ada bangunan khususnya, cuma lingkarannya tadi itu. Jadi ini diantara yang dikejar. Jadi selain sholat di Raudah, itu di sholat di Hijr Ismail. Apalagi kalau kita masuk itu ada mizan, ada pancoran emas. Jadi antara tempat yang juga mustajab. Di dalam riwayat ini Nabi SAW ikut bantuin orang-orang Mekah bangun Ka'bah, sampai ngangkat batu, ngangkutin pasir, Nabi ikut. Jadi suatu saat beliau ingin naik ke atas, diangkat itu kainnya, itu bahasa kita ini gomisnya, keangkat. Nah saat terangkat kelihatan betisnya. Kemudian beliau jatuh pingsan. Dan semenjak itu tak pernah lagi Rasul kelihatan aurat. Sekalinya kelihatan jatuh pingsan, sehingga tidak lagi kelihatan. Ini terjadi sebelum menjadi Nabi dan Rasul, masih karena masa muda. Dan beliau lah yang kemudian diputuskan oleh orang-orang Mekah untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena yang lain barang-barang, bangunnya barang-barang, mengangkut pasirnya, mengangkut batunya. Cuma membalikan Hajar Aswad ke posisinya kan hanya bisa dilakukan satu orang. Mereka semua rebutan, saya berhak. Yang dari Bani ini, yang dari Bani ini, semua merasa berhak. Akhirnya mereka putuskan, udah sekarang kita lihat siapa yang pertama kali masuk dari pintu masjid, dialah yang berhak untuk meletakkan siapapun orang ini. Ini kan nggak tahu. Ternyata yang masuk dari pintu itu Rasulullah SAW. Orang yang pertama kali masuk. Melihat yang masuk Nabi, mereka langsung mengatakan radina bil amin, kami ridha. Si amin ini yang menentukan, yang meletakkan batunya. Tapi Nabi SAW juga tidak egois, bukan karena diputusin yang masuk lewat pintu itu meletakkan Hajar Aswad, kemudian beliau tidak melibatkan mereka. Nabi menetangkan dulu sorban itu. Ya. Kemudian Nabi letakkan Hajar Aswad di atas sorban tadi. Dan kepala-kepala suku disuruh megang ujungnya. Dia pegang ujung sini, dia pegang ujung sini. Ayo barang-barang bawa. Ya. Nah setelah dekat lokasi Hajar Aswad, baru Nabi yang ambil dengan tangan mulia beliau, kemudian yang meletakkan di situ. Ya. Nah itu untuk menjaga kehormatan pemimpin-pemimpin Quraisy, agar mereka juga tersanjung, ya, agar mereka juga jadi bangga. Nah ini terjadi sebelum jadi Nabi dan Rasul. Ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang serupa itu juga tetap diceritakan dalam sejarah. Nah, adapun kalau kemudian ada perkara aneh, ya, perkara yang mengagumkan atau perkara yang di luar nalar yang terjadi sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, nah ini disebut dengan irhas. Ada mukjizat itu kalau sudah jadi Nabi dan Rasul, perkara aneh yang terjadi di depan Nabi itu namanya mukjizat. Tapi kalau terjadi ya sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu namanya irhas. Ya. Seperti dalam riwayat kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dikatakan, ya Rasulullah, ya, waktu masih kecil aku jarang melihat kamu menangis, ya, kayak bayi-bayi yang lain sedikit nangis, apa nangis. Ya. Beliau mengatakan, ya, ini alal qamar, kadang aku menyaksikan bulan. Ya. Dan kalau Nabi tunjuk dengan tangannya, dengan jarinya, itu bulan ikutin
arah jemari Nabi SAW. Nabi bulan Desember. Nabi kesini bulan Desember. Wadhalika alladhi yudhini anil buka. Nabi kata itulah yang membuat aku tak menangis. Hiburannya bulan. Nah, bukan kerencengan, bulan. Wa yuhaddithuni wa uhaddithuhu. Dan kadang-kadang aku berkomunikasi dengannya dan dia pun berkomunikasi dengan aku. Muhaddatsan, ngobrol. Ini disebut dengan irhas. Termasuk tadi dilahirkan dalam keadaan sudah difitan. Ini namanya juga irhas. Hal yang aneh, hal yang mengagumkan yang ada pada diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hal yang terjadi dengan kalimat saja. Nabi SAW masih kecil ingin disusukan dengan wanita yang tinggal di kampung. Jadi ketika itu orang kampung ada waktunya turun ke Mekah nyari anak yang mau disusuin dengan upah. Berapa tahun itu? Sampai 2 tahun misalkan. Nah, itu digaji, yang nyusul digaji. Ketika itu anak-anak kecil penduduk Mekah udah dapat ibu susuan. Karena ibu susuan ini lihat babenya nih, mana babenya nih? Oh, orang kaya nih, saya dah yang nyusuin. Rasulullah rakyatnya, anaknya hadir. Terus gimana bayarannya? Jangan tunggal. Jangan bayar kecil. Akhirnya Nabi yang terakhir. Nah, Halimah belum dapat ibu susu anak susuan. Kenapa? Karena secara fisik dia enggak terlihat banyak susunya, sehingga yang punya anak juga melihat ini perempuan subur banyak susunya, ini anak saya. Jadi ada saling kepentingan. Yang satu lihat babanya siapa supaya bayaran lancar, yang satu lihat ibu susuannya siapa. Jangan-jangan air suci kering. Nah, Halimah air suci kering. Akhirnya kata Halimah kepada suaminya, "Bang, ada lagi. Ini doang anak yatim." Kata babinya, "Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah." Dibawa. Nah, kata Rasulullah sejak kedatangan Muhammad di kampung kami, kampung yang tadinya itu tandus jadi subur. Hewan-hewan ternak yang tadinya tidak ada susunya kering karena orang tandus, artinya jadi banyak susunya. Dan saya jatuh Halimah juga begitu. Tadinya kering jadi susunya tidak keluar. Karena Nabi SAW artinya susunya banyak. Rasul menyusu bersama dengan Sayyidina Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun statusnya paman, usianya beda 2 tahun. Hamzah yang lebih tua daripada Rasulullah SAW. Yang kedua ada Sayyidatuna Syaimah. Kalau kita ingat ada film dulu, film Arab judulnya Al-Risalah. Itu Nabi dipertemukan dengan saudari sesusuannya. Dulu masih kecil menyusu bareng, ini jadi saudara sesusuan. Nah, itu juga irhas. Yang tadinya kurus kering jadi subur. Yang tadinya gak ada susunya jadi banyak kan susunya. Yang jadi kambing-kambing yang kempes-kempes, kemudian jadi gemuk-gemuk. Nah, itu juga irhas. Nah, saat itulah kemudian terjadi peristiwa pembelahan dada, disebut dengan syaqqus sadr. Satu riwayat mengatakan ketika itu Rasulullah SAW usianya 4 tahun. Lagi main sama kawan-kawannya, tiba-tiba ada 2 orang asing datang. Yang lain nih, anak-anak yang lain kabur melihat ada orang asing, kecuali Rasulullah SAW. Yang satu ngomong ke kawannya, yang 2 orang ini, yang 2 orang ini malaikat. Kata yang satu, ini dia orangnya, ini orangnya. Nabi SAW dibandingkan, Rasul menceritakan secara detail apa yang beliau alami gitu. Jadi yang satu ada bawa pistol, pistol ini kayak kita mangkok, itu yang berisi air zam-zam. Kemudian dibelahlah bagian dada baginda Nabi SAW, kemudian dikeluarkan hatu syaitan. Yang dikeluarkan itu seumpama benda kecil hitam, itu hatu syaitan. Artinya jatah setan untuk mengganggu manusia. Jadi manusia itu di dalam setiap dirinya ada hatu setan yang untuk menggoda, untuk masuk, untuk menipu daya itu lewat situ. Nah, jatah setan yang ada di hati Nabi dikeluarin, sehingga setan nggak bisa ganggu Nabi, nggak ada pintu aksesnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah selesai, Nabi katakan setelah yang tadi dikeluarin hatu setan,
Thumma bada'ahu ilman wa hikmatan. Kemudian diisi dengan ilmu dan hikmah. Yang tadi bagian dibuang, kemudian diisi dengan ilmu dan hikmah. Lalu dicetak. Dan walaupun itu proses mukjizat yang dalam tanda kutip disebut dengan ilhas tadi, tapi bekasnya tetap ada, bekas jahitannya tadi. Sehingga Sayyidina Anas radhiyallahu anhu pernah diperlihatkan bekas jahitan. Sama seperti peristiwa pembelahan bulan. Orang Quraisy minta, Muhammad, kalau itu benar Nabi, belah itu bulan. Ya. Nabi isyarat dengan jemari dengan tangan, kebelah itu bulan. Bukan kebelah, tapi dekat enggak, yang sejuring ya, ditaruh di sebelah gunung yang satu, sejuring lagi di pada gunung yang satu ini. Sehingga bukan tipuan mata. Kalau sudah begini doang, tipuan mata ini enggak, harus sejuring di sini, harus sejuring di sini. Setelah selesai dibalikin lagi. Dibalikin lagi kita utuh. Enggak bulan-bulan sebenarnya enggak ada bekasnya. Yang kemudian ahli-ahli astronom yang pernah ke bulan menemukan jejak itu. Bahwasanya bulan ini dalam waktu dulu pernah ke bulan. Ini penemuan ilmiah dan mereka tidak menemukan jawabannya kecuali di Islam. Apa ini pernah ke bulan? Dan dalam peristiwa apa pernah ke bulan? Kalau mereka baca sejarah Islam baru tahu oh Nabi pernah ke bulan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, nah, wan syaqal qamar, bulan pernah terbelah. Dan tidak cukup itu. Mereka mengatakan kepada Muhammad, ente nipu mata kami. Kami bakal nanya kepada orang yang ada di belahan bumi yang lain. Apakah mereka menyaksikan fenomena yang sama? Akhirnya kafilah-kafilah dagang yang dari negeri Syam, yang dari Yaman, ketika balik ke kota Makkah diinterogasi. Tanggal sekian, jam sekian dari bahasa kita ini, malam ini, ente melihat nggak fenomena yang aneh di langit? Semua menjawab iya. Apa? Bulan tiba-tiba terbelah. Yang sejuring di sini, yang sejuring di sana. Ya. Kata ulama, kalau seandainya itu tipuan, itu hanya ngefek sama orang yang ada di sekitarnya, ya. Perbelahan. Nggak bisa ngefek kepada yang ada di sekitarnya. Tapi ini ternyata yang tidak ada di lokasi melihat hal yang sama. Nah, ini bukan tipuan sihir. Sama seperti penyihir-penyihirnya Fir'aun, itu hanya bisa menipu orang yang melihat. Nah, dikatakan bahwa ilaihi annaha tas'a. Diimajinasikan di penglihatan yang melihat annaha tas'a, bahwasanya itu adalah bulan. Padahal itu hibah yang pertama tali, yang kedua tongkat kecil. Hibah buat isi tongkat kecil. Tongkat kecil mereka lempar jadi bulan. Tali mereka lempar jadi bulan. Itu yang fiktif itu, cuma ibu pandangan. Maka Nabi Musa alaihissalam tinggal lempar tongkat yang boleh pegang, kemudian tartoh masonau, tartoh itu masonau apa yang mereka buat-buat. Karena hakikatnya bukan ular, mereka buat-buat lagi dengan pandangan dan ilusi orang yang melihat. Nah, ini begitu juga dengan peristiwa ini insyiqaqul qamar. Bisa dibuktikan nama yang tidak ada di lokasi. Ini semua disebut dengan ilhas. Nabi SAW belum menjadi Nabi dan Rasul. Kalau yang bulan ini sudah jadi Nabi dan Nabi, yang tadi belah dada itu terjadi ketika beliau kecil. Al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani beliau mengatakan peristiwa Syaqqus Sadr terjadi 3 kali, bukan sekali. Yang pertama tadi ketika Nabi masih disusui oleh Halimah Sa'diyah. Yang kedua, ketika pertama kali Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira. Yang ketiga, ketika beliau akan berangkat Isra dan Mi'raj. Itu juga dananya dibelah, dibersihin lagi untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Steril sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang terjadi sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu disebut dengan ilhas. Nah, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada Nabi dan Rasul. Ini berdasarkan sirah sama ada kata jilbab dan bisa sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, wa ba'daha, apalagi sesudah menjadi Nabi dan Rasul. Itu semua masuk kategori sunnah. Sunnah nanti informasi hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Wa huwa muradifun lil hadis inda kasar. Sunnah dalam persepsi ini, dalam terminologi ahli hadis ini sama dengan istilah hadis.
Hadis begitu juga ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat dan sejarah kehidupan Nabi. Ya, kalau disebut sunnah dalam pengertian ini, kemudian diganti dengan hadis sama. Hadis Nabi, sunnah Nabi sama. Dalam pengertian yang ini menurut ulama hadis. Wa inda usuliyin, adapun menurut ahli usuluddin, ya, apa usul fikih? Menurut ahli usul fikih ini, kalau dalam fikih dalilnya spesifik. Apa dalil diwajibkannya sholat? Firman Allah, aqimus shalah. Hadis Nabi, kemudian Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah. Tapi apa dalil diwajibkannya sholat menurut ulama usul? Ulama usul enggak dalil spesifik tapi dalil umum. Allah memerintahkan untuk sholat. Perintah itu menunjukkan wajib, maka sholat hukumnya wajib. Ya, ada kronologinya gitu, ada kesimpulannya. Allah melarang mengkonsumsi khamar. Ya. Larangan itu menunjukkan haram, maka mengkonsumsi khamar hukumnya haram. Ya. Itu namanya usul. Sama seperti mukaddimatul wajib. Ya. Ya. Salat itu wajib. Syarat sah salat berwudu. Karena wudu menjadi syarat sahnya sholat, maka wudu hukumnya juga wajib. Itu ada kronologi-kronologinya, itu ilmu usul fikih. Ada qawaid fikihiyah, ada qawaid usuliyah. Jadi beda-beda. Qawaid fikih itu seperti al-umur bimaqasidnya. Semua perkara bergantung amalnya. Setiap kaidah di baliknya ada dalil. Dalilnya apa? Setiap perkara wajib akan harus ada niat atau ditentukan niat. Hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Kalau itu baru berupa dalil hadis, ini sifatnya belum mengikat, masih bisa diinterpretasikan, masih bisa ditampilkan. Tapi kalau sudah jadi kaidah, namanya kaidah rumusan baku, nggak bisa dikatakan. Setiap perkara ditentukan sama niat. Dan kalau sudah disebut kaidah, nggak perlu disebut dalil. Karena sudah pasti kaidah di baliknya ada dalil. Tapi kalau disebut dalil, belum tentu menjadi kaidah. Jadi dari sisi ini kaidah lebih kuat daripada dalil. Nah, kadang ulama tidak menyebut dalil kalau menyebut kaidah. Jadi kenapa misalkan tadi itu harus kita takin, harus kita tegasin dalam niat sholat antara niat sholat fardu dengan niat sholat sunnah. Kita katakan karena kaidah mengatakan al-umur bimaqasidnya. Segala sesuatu harus ditentukan oleh niat. Kita sebut hadis innamal a'malu binniyat atau ayat wa ma umiru illa liya'budullah, disebut kaidahnya saja. Nah, ini dipakai kapan? Di dalam menerapkan hukum. Sehingga ini bukan tugas kita orang awam, ini tugas ulama. Dia ingin menyimpulkan hukum, pakai itu kaidah usul, pakai itu kaidah fikih. Tapi untuk mengamalkan, kita cukup dengan dalil. Ini apa ya? Dalil yang ini. Sebut. Tapi kalau ulama ketika akan menentukan hukum, dipakai kaidah rumus-rumusan. Serumit apapun masalahnya, kalau tahu rumusnya, pecah. Kita dikasih soalan, maka mati kita. Tapi kita tahu rumusnya, tinggal kita praktekin aja. Tinggal kita implementasikan aja. Kita nggak tahu rumusnya. Kadang diganti-ganti kata apa angkanya, tapi rumusnya tetap sama. Begitu juga. Masalah tinggal diganti-ganti itu gambarannya. Tapi kita tahu rumusannya. Dalam bab ini rumusannya begini. Itu gampang. Ini untuk membedakan. Nah, menurut ulama usul, supaya kalau kita kan doa awal kan sering kita baca apa? Wal ulama yang amilin wal usuliyin. Kita nyebut kita katakan usuliyin apa itu ya? Nanti usuliyin ahli usul. Kenapa kita doain mereka yang memecahkan ya, dan mempraktekkan konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum? Karena mereka lah yang jadi tahu hukum. Sholat wajib tadi, ya, ambil dalil dibedah dibedah sampai kemudian diperes keluarlah hukum sholat itu wajib. Ini enggak ujung-ujung sholat wajib, enggak ada prosesnya. Yang melakukan proses itu namanya ulama usul, wal usuliyin, wal fuqaha, wal muhaddisin. Fuqaha kan
Jadi ahli usul, siapa yang pertama kali meletakkan ilmu usul fiqh? Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Supaya kita tahu posisi usul ini. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi yang 1 juta itu dia nggak bisa apa-apa. Ibarat pedang tajam tapi nggak bisa gunain. Kan bisa kebelah, bisa putus tangan kita. Datanglah Imam Syafi'i ngasih rumusan-rumusan. Kalau ini rumusannya begini, kalau ini rumusannya begini. Kata Imam Ahmad, nahnu ashabul hadis niyabun hatta ibadah syar'i. Kami ahli hadis dulu kayak orang tidur, nggak bisa ngapa-ngapain sampai kami dipersanjatai oleh Imam Syafi'i. Sampai kami dikuatkan Imam Syafi'i dengan rumusan-rumusan tadi. Akhirnya jangankan yang 1 juta hadis yang beliau hafal, 1 juta hadis, 1 hadis itu bisa disimpulkan lebih dari 5 hukum dari 1 hadis. Kalau jadi hukum ini, jadi hukum ini, jadi hukum ini. Bagaimana kalau 1 juta? Itu perbendaharaan yang luar biasa. Yang tadinya ibarat bahan kagak bisa diapa-apa ini apa ini ada toge, ada. Tapi bagi ahli keracik, ser jadi gada-gada, ser jadi ketoprak. Ngolahnya pinter, gitu. Bisa. Coba yang kagak bisa ngolah, rasa apaan sih? Gado-gado bukan, redor bukan, apa bukan? Kacau itu kenapa? Yang tahu bagaimana keraciknya itu perumpamaan ilmu usul itu. Imam Syafi'i pada dasar ilmu usul itu. Imam Ghazali dan seterusnya itu mengembangkan ilmu yang diterapkan oleh Imam Syafi'i tadi, ilmu usul itu. Ini menurut ilmu usul itu gimana tuh? Apa itu ahli sunnah? Ini baru 1 kata. Tapi dibedah menurut persepsi masing-masing spesialisasi ilmu fikih lain lagi ilmu hadis. Makanya orang sekarang gampang menyebut ini ustaz sunnah, ini makanan apa, ini perusahaan sunnah ini ngerti kan istilah sunnah apa? Maka di sini sebelum bahas sunnah di dalam sholat, beliau memanjang lebarkan kepada penjelasan tentang sunnah supaya persepsi kita dibutuh tentang sunnah sehingga tidak gampang-gampang ini disebut sunnah, ini disebut bid'ah. Ini sebelum melangkah kepada pengertian bid'ah, kita diajak dulu muter-muter untuk memahami pengertian sunnah. Menurut ilmu usul, aqwalun Nabi SAW baik Al-Quran, ucapan Nabi selain Quran itu namanya sunnah. Kalau Quran, ya Quran tersendiri. Kenapa? Karena Quran sebagaimana hadis keluar dari mulut Nabi, Quran juga keluar dari mulut Nabi. Walaupun itu bukan ucapan Nabi. Kita tahu dari mana Quran. Ada Sayyidina Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas mengatakan, aku sering menghafal Al-Quran dari bacaan Nabi di atas mimbar. Nabi naik mimbar baca Quran. Bahkan 1 surah Shaf cukup panjang, 1 surah Shaf kata beliau aku hafal dari atas mimbar yang dibaca oleh Nabi. Ini kekuatan hafalan orang Arab. Nabi turun dari mimbar, 1 surah yang panjang yang dibaca Nabi di atas mimbar sudah dihafal sahabat. Kalau sekarang ini Umi Kulsum, penyanyi Mesir. Kalau beliau ingin merilis album baru, bikin konser, 1 lagu bisa dinyanyiin sejam, dimuter ini tahu ini apa semuanya. Nah selesai konser, yang keluar udah apa semalam beliau itu Kulsum. Apa diulang-ulang sejam itu aja. Dan juga mereka punya fanatisme yang bukan kepada Umi Kulsum. Maka ketika Umi Kulsum meninggal, banyak yang bunuh diri. Fanatiknya berlebihan kepada Umi Kulsum. Tadinya dia qari'ah, tapi karena punya bakat akhirnya jadi penyanyi. Ini usulnya ini. Semua ucapan Nabi selain Al-Quran itu disebut dengan sunnah. Wa af'aluhu juga perbuatannya. Wa takhirahu dan juga ketetapan-ketetapannya. Allati yumkin an takuna dalilan li hukmin syar'i. Yang bisa jadi hukum, yang bisa jadi dalil. Yang enggak bisa jadi dalil itu bukan sunnah. Seperti tadi rambut Nabi panjang misalkan. Itu enggak ada kaitannya dengan dalil. Untuk dalil apaan gitu. Itu maka menurut persepsi mereka itu bukan sunnah. Yang mau panjangin boleh, yang mau pendekin boleh. Dan dari hukumin yang panjang rambutnya itu ikut sunnah tadi. Karena pengertian usul, karena pengertian hadis itu karena berhubungan dengan beribadah Nabi itu disebut sunnah.
semua sunnah Nabi insya Allah sudah aku amalkan. Kecuali kecuali panjang rambut. Karena di zaman itu yang panjang rambutnya preman. Itu zaman Nabi Rasulullah atau sahabat ya. Nah, tapi ya, di akhir hayatnya sebelum wafat beliau panjangin rambutnya supaya kita bisa ngamalin sunnah. Semua sunnah yang lain udah aku kerjain. Kok bisa pasti begitu? Imam Nawawi pasti begitu. Kata beliau, kalau engkau mendengar sunnah Nabi, jangan kau nggak kerjain walaupun seumur hidup cuma sekali. Yang dengar sunnah Nabi, kerjain minimal seumur hidup sekali, supaya kita termasuk min ahli sunnah. Ya orang yang selalu berkomitmen mengamalkan sunnah. Nah ini menurut usul, nanti setelah itu baru menurut fuqaha. Menurut fuqaha lain dari ini, insyaallah. Hadirin yang berbahagia. Terbaca surat Terima kasih.